Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizwaida dengan akhiran NIM 176 dari kelas akuntansi D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara menganalisis data panel dengan menggunakan eViews. Jadi di sini yang pertama kita masuk ke eViews-nya dulu ya. Oke. Setelah masuk di eViews-nya, kita masukkan datanya, data yang mau dianalisis ya. Karena saya pakai Excel, jadi saya pakai ini. Bentar. Ini ya, ya. Sini di next, next terus. Next, next. Nah, karena kita pakai panel, apa, data panel, jadinya ini basic structure-nya juga pakai data panel date speech. Yes. Oke. Ini kita cek dulu sebentar. Oke, dan 2012 sampai 2021. Oke, sudah. Oke, selesai. Kemudian kita langsung aja di sini kita pencet yang quick sampai ke estimate equation. Ini dimasukin ya, apa namanya, variabelnya, ya kan? Nah, ya ini ya variabelnya itu ada NPL, NIM, CCG, CAR, sama untuk Y-nya kita pakai row. Kemudian kita kembali ke eViews, kita masukin bawah ini, terus habis itu apa namanya, kita masukin konstantanya, konstanta, kemudian NIM, NPL, NIM, CCG, di spasi aja. Oke, kalau udah set. Ini keluar ya. Setelah itu kita harus uji dulu pakai uji Joe. Itu buat kita tahu kira-kira ini nanti yang dianalisis itu kita menggunakan metode pendekatan apa sih? Pakai metode kesamaan kah, fix kah, atau random. Jadi kita pertama kita analisis pakai uji Joe dulu. Yang ini ya panel datanya. Kita yang cross section ini kita tapi fix. Kemudian di view ini kita ini redundant fix. Karena tadi kan pakai fix ya kan. Nah, keluar probabilitasnya nol. Nah, karena probabilitasnya nol, yang berarti dia kurang dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan kalau menggunakan pendekatan ini, H1-nya diterima. H1 yang diterima. Kemudian kita coba lagi menggunakan uji Hausman. Tes Hausman, Hausman tes. Ini pakai random ya. Oke. Terus di sini fix ini, nah ini Hausman test correlated random effects. Nah, di sini probabilitasnya 0,6. Nah, karena 0,6 berarti dia di atas 5%. Yang itu apa namanya, dapat disimpulkan kalau misalnya yang diterima itu adalah H0. Yang berarti kita harus menggunakan random effect. Kalau misalnya probabilitasnya kurang dari 5%, 0,000 sekian, 0,04 gitu pokoknya, itu H1-nya yang diterima. Kalau H1 diterima, kita pakainya fix effect. Jadi udah fix, udah pasti yang dipakai adalah fix effect. Tapi kalau misalnya ini, karena yang di apa namanya, dari uji Osman yang digunakan adalah yang diterima adalah nol, jadinya karena masih yang pertama pakai fixed effect, kedua pakai apa namanya random effect, jadi kita uji lagi pakai uji LM test. Jadi kita pakai non.
Ini sama dengan common ya. Ini LM, Lagrange multiply. Lah, di sini ini ya 00, probabilitasnya 000. Berarti dia probabilitasnya di bawah 0, di bawah 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang diterima itu adalah H1. Berarti yang kita pakai adalah random effect. Karena dua kali tes tadi hasilnya adalah pakai random effect kan. Jadi kita pakainya yang random effect, bukan yang fix. Dan diganti final option pakai random. Nah udah apa udah karena kesimpulannya tadi pakai random effect. Di sini bisa kita lihat goodness of fit-nya. Jadi ini adalah kita lihat ya ini konstantanya ini adalah nim CK. Kemudian untuk nah ini R square S R square. Nah ini hmm, dari sini dapat disimpulkan bahwa sekitar 37 sampai 35% apa namanya 37 sampai 35 sampai 37% dari ROA itu dapat dijelaskan oleh keempat variabel yang sudah kita sebutkan. Dapat dijelaskan oleh NPL, NIM, GCG, dan samakan. Lalu sisa di luar dari 35 sampai 37% itu dijelaskan oleh variabel di luar model, variabel yang lain yang nggak disebutkan oleh model. Jadi dari probabilitas F statistik ini yang 0,00 ini bisa dikatakan bahwa misalnya keempat variabel ini itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Jadi ke keempat variabel ini itu cukup untuk menjelaskan, mendeskripsikan ROA gitu. Kemudian kalau dari ininya variabel sama koefisiennya ini dapat dijelaskan kalau misalnya NPL ini berpengaruh negatif signifikan karena di bawah 0, di bawah 5% signifikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Nah, untuk itu kita pertama harus harus lihat sebentar. Hipotesis H1 karena kita tadi punya H1, H2, H3 sampai H4. H1, H2, H3 dan H4. H1 NIM berpengaruh positif terhadap ROA. H1 NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Kita lihat dulu di sini. NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Ya, ini pengaruhnya positif ya. Jadi itu H1-nya diterima. Kemudian, salah. Kemudian yang kedua itu NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, GCG berpengaruh positif, dan CAR berpengaruh positif. Di negatif, positif, positif terhadap ROA ya. NPL berpengaruh, NPL berpengaruh negatif ya kan tadi negatif, duanya diterima, terus GCG-nya positif ya kan tadi GCG positif, karena di sini negatif. Berarti ini H3-nya ditolak karena nggak sesuai. Kemudian yang CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Ini sesuai ya kan? Udah dari situ kita udah bisa lihat goodness of fit-nya. Kalau misalnya si apa namanya GCG ini seharusnya berpengaruhnya negatif bukan positif. Lihat empatnya. Kemudian yang kedua kita menggunakan uji normalitas. Uji asumsi klasik ya kan. Yang pertama normalitas itu bisa dilihat dari sini residual diagnostik. Nah, histogram normality test. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini dia. Ini Cerke berat probabilitasnya 0,00%. Ini karena dia apa namanya di bawah 5%, sehingga kalau uji normalitas itu harusnya di atas 5%. Harusnya. Berarti karena dia di bawah 5%, sehingga dapat dikatakan kalau misalnya data ini itu tidak normal. Itu kemudian
Udah kan? Setelah itu kita bisa, setelah uji normalitas kita lihat, kita uji menggunakan heterokedastisitas tes. Tapi karena dia nggak bisa ya, nggak bisa, jadi prosedur unavailable for ya, ini nggak bisa pakai uji kedastisitas berarti nggak usah, karena nggak bisa. Kemudian apa namanya kita uji multiko. Di multiko linearitas itu kita pakai yang di sini aja. Quick, terus group statistik, correlation. Nah, ini ditulis semua apa namanya? Semua variabelnya ditulis semua ya. Yang pertama NPL, kemudian NIM, TG sama. Nah, ini ditulis semua, selesai. Oke. Lah, dari hasil ini kita bisa menyimpulkan kalau misalnya apa namanya? Si antara satu variabel dengan variabel lainnya itu ini seharusnya di bawah satu ya, yang NPL dengan NIM, NPL dengan GCG, NPL dengan CAR. Berarti dia itu lulus uji multiko karena tidak ada korelasi, tidak ada korelasi antara antar variabel, korelasi yang tinggi nggak ada. Ini ya kan di bawah satu semua, di bawah satu, di bawah satu, di bawah satu, di aman. Jadi udah itu aja yang kita lakukan ujinya cuma tiga ya. Normalitas, hetero, heterokedastisitas sama multikolinearitas. Karena itu tadi gak bisa, jadi ya udah, nggak usah. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.